Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Siapa sih yang gak kenal dengan penulis Terelie? Kalian pasti pernah membaca karya-karyanya, kan? Terelie merupakan seorang penulis hebat dengan karya-karya yang luar biasa. Buku-bukunya pun tak asing bagi kita, seperti Seri Bumi, Pulang, Pergi, Selamat Tinggal, Negeri Para Bedebah, Negeri di Ujung Tanduk, Rindu, Tentang Kamu, dan masih banyak lagi. Penulis dengan nama asli Darwis ini lahir di Sumatera Selatan 21 Mei 1979. Beberapa karyanya juga pernah diangkat ke layar lebar, misalnya Hafalan Surat Delisa. Pada tahun 2020, Terelie kembali merilis novel baru, yaitu novel Nebula. Novel ini merupakan novel ke-9 dari Seri Bumi dan merupakan kelanjutan dari novel Selena. Catatan kecil buat kalian yang hendak membaca novel ini, lebih baik jika kalian menamatkan novel Selena terlebih dahulu, karena ceritanya masih bersambung. Novel berjumlah 376 halaman yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama menceritakan tentang kisah masa lalu Selena. Juga teman-temannya Mata dan Tusk. Mata adalah seorang putri bulan, sedangkan Tusk, ia adalah cucu dari jenderal pasukan bayangan yang memiliki informasi tentang klan Nebula. Ketika kakek Tusk meninggal dunia, Tusk mengetahui informasi yang selama ini dicari oleh Selena, yaitu klan Nebula. Akhirnya, Tusk dan Selena berencana untuk berpetualang ke dunia paralel. Mereka juga mengajak Mata untuk ikut pada petualangan ini. Selena, Mata, dan Tusk pun pergi ke klan Nebula. Tepat ketika bulan purnama, Mata berhasil membuka portal klan Nebula. Klan Nebula bukanlah klan biasa. Di sana ada ratusan raksasa yang terpenjara di dinding-dinding yang sangat tinggi. Lantas, di tengah klan terdapat sebuah cawan dengan aliran sungai berupa cairan hijau. Tujuan Selena untuk mengambil cawan keabadian sempat terhenti, karena Tusk tidak setuju untuk mengambil cawan itu. Apabila cawan keabadian itu diambil, maka ratusan raksasa yang selama ini dipenjara akan bebas. Dan itu akan menghancurkan keseimbangan dunia paralel. Suatu ketika, Tusk menyatakan perasaan yang ia simpan untuk Mata kepada Selena. Selena yang selama ini menganggap Tusk lebih dari sekedar sahabat, hatinya sangat hancur mendengar itu. Selena yang mulanya ragu mengambil cawan itu, kini menjadi gelap mata. Tanpa sepengetahuan Mata dan Tusk, diam-diam Selena mengambil cawan itu dan meninggalkan Tusk dan Mata. Ketika ia hendak pergi keluar portal, muncullah Thamus dan pasukannya untuk merebut cawan keabadian dari Selena. Belum berhasil Thamus mengambil cawan itu, para raksasa sudah terbebas dari dinding-dinding dan langsung memporak-porandakan klan Nebula. Hingga akhirnya, seperti 40.000 tahun lalu, Putri Bulan kembali memberikan pengorbanannya. Mata dengan seluruh tenaganya berhasil memenjarakan para raksasa itu untuk selamanya. Sedikit cuplikan langsung dari novel Nebula. Kepala kampung melemparkan lagi 4 butir kelereng ke udara, yang langsung terbentang membentuk layar hologram tipis. Klan Nebula adalah klan paling kecil dalam konstelasi jauh, selalu bergerak berpindah poros. Tempat ini berbentuk lingkaran dengan diameter 9 km. Tepi-tepinya adalah dinding menjulang tinggi hingga langit. Dinding itu bukan dinding batu biasa. Perhatikan dinding-dinding itu.
Dari lokasi pemukiman penduduk, kami tidak bisa melihat bagian bawah dinding karena tertutup hutan lebat. Yang terlihat hanya bagian atasnya yang menjulang melewati awan. Itulah gunanya layar hologram yang terbentang di depan kami. Aku menatap layar hologram yang menampilkan bagian bawah dinding-dinding tersebut. Gambar close-up. Astaga! Aku refleks mundur setengah langkah. Mata memegang lenganku. Di balik dinding batu bagian bawahnya, ternyata terbenam sosok-sosok besar setinggi 60 meter. Apakah itu raksasa? Aku menelan ludah. Sosok-sosok besar itu seperti dicor ke dalam dinding, menempel erat, kaku, keras, menjadi batu. Wajah mereka terlihat berteriak, mulut terbuka, mata terbelalak, tangan terjulur berusaha keluar dari dinding. Ratusan jumlahnya, tersebar di seluruh dinding yang mengitari klan Nebula. Lihatlah, klan Nebula adalah klan pengasingan, penjara. Dinding-dinding itu adalah kerangkeng kokoh, mengunci para raksasa. Aku tahu tujuan kalian kemari. Kalian mencari cawan keabadian, bukan? Tapi benda itu bukan milik kalian. Benda itu adalah gembok dinding ini. Sekaligus penjaga keseimbangan. Ketua kampung kini ganti menatap mata. Demikian itu merupakan cuplikan dari novel Nebula. Novel Nebula ini menggunakan alur campuran, yaitu terlihat pada cerita kisah masa lalu Selena, lalu kembali lagi ke masa sekarang di sekolah raib. Cara penulis membawakan cerita ini benar-benar membuat pembacanya membayangkan latar dan kejadian cerita. Ditambah dengan bahasa yang ringan dan mengena, penulis juga menggunakan pilihan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tentunya, pada novel ini banyak tokoh baru dan karakter baru yang membuat novel ini semakin seru. Berbicara soal kelebihan novel ini, novel Nebula ini kelebihannya tampak kental dari konfliknya yang sangat menarik, tajam dan mendebarkan. Juga kisah persahabatan dan ketulusan yang dikemas sangat apik dan jauh dari kata membosankan. Terelie juga menyampaikan nilai-nilai moral yang membangun karakter pembacanya dengan cara yang sangat baik. Meskipun begitu, yang menjadi kekurangan pada novel ini mungkin dari jumlah halamannya yang terlalu tebal, sehingga membuat beberapa pembaca menjadi takut untuk membaca. Tapi selebihnya novel ini sangatlah menarik. Nilai-nilai moral yang dapat kita petik, yang pertama adalah tentang keseimbangan hidup. Terkadang ketika ditimpa cobaan berat, hidup terasa terpuruk. Namun hidup ini penuh dengan keseimbangan. Semakin gelap, maka akan semakin dekat dengan cahaya. Yang kedua, tentang teknologi dan kualitas hidup. Dan yang ketiga adalah tentang ambisi dan kebinasaan. Kesan aku membaca novel Nebula, awalnya aku tidak tertarik dengan novel Seri Bumi karya Terelie. Suatu ketika, kakakku meminjam novel bulan dari temannya. Dan saat itulah aku suka banget dengan novel Seri Bumi. Pun sama dengan novel Nebula. Setelah lama aku tidak membaca novel, rasanya malas untuk membaca buku tebal. Tapi tunggu, setelah aku kembali membaca, aku seperti tidak ingin berhenti membaca novel ini. Ceritanya sangat menarik. Kata-katanya sangat mengena, juga nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Yang paling aku suka, penulis juga menyelipkan fakta-fakta dan ilmu pengetahuan, dan benar-benar membuatku open-minded. Meskipun begitu, aku tidak pernah merasa digurui, dan yang pasti kesannya mengena banget. Oh iya, akhirnya pertanyaan terbesarku tentang siapa orang tua Raib terjawab melalui novel ini. Tapi tunggu, buku ini bukanlah akhir, justru awal terbukanya kembali portal menuju klan Aldebaran. Buat kalian yang juga penasaran, ikuti terus ceritanya ya.
buah leci, buah pepaya. Ya kali nggak baca nebula. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa.